Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Abu Hurairah qala dawuh sapa Abu Hurairah qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Allah azza wa jalla, dawuhnya Allah yang disampaikan melalui Kanjeng Nabi. Artinya Gusti Allah berdawuh, berfirman, tetapi tidak dalam Al-Quran. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Al-izzu izari. Al-izzu utawi kemuliaan, Al-izzu utawi keagungan, Al-izzu utai keagungan iku izari sifat ingsun. Izar niku asale ngono sarung. Tetapi Gusti Allah kan tidak pakai sarung. Gusti Allah bukan manusia. Artinya keagungan itu sifat yang melekat pada Gusti Allah. Wal kibriya'u lan utawi gumedhe, keagungan, kesombongan iku ridai ya sifat ingsun. Asale makna selimut, sarung dan selimut. Artinya itu hanya makna kiasan. Sarungnya Allah, selimutnya Allah. Allah tidak pakai sarung, Allah tidak pakai selimut. Itu merupakan bahasa kiasan supaya mudah difaham. Kita ini kan pakai sarung, pakai ini selimut atau apa, serban, sesuatu yang melekat. Keagungan, kesombongan itu tidak boleh dimiliki manusia, karena itu melekat pada Gusti Allah. Faman mongkau tesapane wong iku yunaziuni, faman tesapane wong iku yunaziuni, napa niku? Nazaan niku maksudnya yo narik napa maksudnya? Siapa orang mengambil, merebut sapa man ni ingsun, maksudnya siapa orang ingin menyamai saya. Kan Allah menyebutkan keagungan, kesombongan itu sifat yang melekat milik Allah. Siapa orang mencoba merebut, adzabtuhu mongko nyiksa ingsun hu ingman, orang itu akan saya siksa. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan supaya kita ini jangan ada rasa sombong. Sombong, gemedi itu haram, dan akibatnya fatal. Akibatnya akan disiksa oleh Gusti Allah. Allah sudah mengatakan keagungan, kesombongan itu bagaikan sarung dan selimutku. Artinya sesuatu yang melekat pada Allah. Siapa orang berusaha menarik akan disiksa oleh Gusti Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ojo sombong, jangan sombong, jangan gemedi. Itu tidak layak bagi manusia. Siapa orang mencoba sombong, mencoba gemedi, akan disiksa oleh Gusti Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa anhu lan saking mengkono Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi bainama ing dalam suci waktu
rajulun ta wong lanang iku yamsi lumaku sapa rajul fi hullatin ing dalem nganggo pepaes. Pepaes itu perhiasan, aksesoris. Fi hullatin ing dalem pepaes tujibuhu kang gawaaken apa hullah hu ing mengkono rajul gawaaken apa nafsuhu awak dhewene mengkono rajul. Ada orang yang berjalan dengan full aksesoris. Hullah itu ya perhiasan-perhiasan. Ada orang berjalan dengan penuh apa itu aksesoris perhiasan, murajjalun turkang jungkasan apa suhu sirai rajul, rapi, rambutnya disisir, yahtalu kang gumedi, yahtalu kang gumedi sapa mengkono rajul fi masyihi ing dalem lumakune rajul. Ada orang berjalan sombong, pakaiannya necis, rambutnya disisir rapi. Apa yang terjadi? Idh khosafa nuli ngeblesaken sapa Allah bihi kan rajul wa utai rajul iku yatajal jalu kecil-kecil sapa rajul ilal ardi maring bumi, ila fil ardi ing dalem bumi, yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ya. Itu Qarun itu. Kisahnya Qarun, orang yang full kaya sekali, sombong, oleh Allah diambleskan ke dalam bumi. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Murajjalun ra'su ta artine murajjal ra'su rumulad iku ay mumasyatuh. Mumasyituh wong kang jungkasi ing ra'sun. Qalu yatajaljalu bil jimain ayyahu su tegese silem, okel-okel silem, wayanzilu lan temurun sapa mengkono rajul. Ini memberi contoh, ada orang zaman dahulu sombong sekali, kaya raya, sombong, necis, gemede, oleh Allah ditenggelamkan. Dan tenggelamkannya itu dengan cara yang dramatis, sedikit-sedikit, ambles. Sehingga dia itu berteriak-teriak sampai ditelan bumi. Artinya mengingatkan kita ya, yang Allah sebut dalam Al-Quran kisahnya Qarun. Makanya ada orang menemu emas disebut harta karun. Itu oleh Allah ditenggelamkan, sengaja begitu. Dan semua hartanya, rumah-rumahnya, duit-duitnya, gudang-gudangnya amblas. Sebab dia itu sombong. Asalnya kaumnya Nabi Musa. Qarun itu santri. Santri lek kadung kedunyan, ini bahaya. Bisa jadi pengkhianat. Nabi Musa ini punya santri dan masih saudara, masih kerabat, namanya Qarun. Qarun ini aslinya ya santri, minta didoakan menjadi kaya. Begitu kaya, terlalu kaya, sombong. Akhirnya tidak mau membayar zakat. Ketika ditarik zakat, dia marah. Enak aja narik zakat, duit-duitku dewe. Dia sombong, tidak merasa kalau rezeki itu datang dari Gusti Allah. Dia mulai merasa terganggu dengan adanya sedekah, zakat. Merasa dia berhak, hartanya itu milik dia tanpa campur tangan Gusti Allah. Padahal dia asalnya miskin, nggak bisa apa-apa. Didoakan Nabi Musa jadi kaya. Bahaya orang kaya kalau tidak siap. Ini bahaya. Akhirnya menjadi sombong. Sombong sampai melawan Nabi Musa.
Jadi santri sampai melawan gurunya gara-gara harta. Makanya sifat cinta dunia ini harus dihilangkan. Kita ini yo kaya boleh, muga-muga dadi wong sugih, tapi ojo kedunyan. Kalau sudah lebih cinta harta daripada akhirat, ini bahaya. Ya contohnya Qarun itu. Qarun ini sampai merekayasa Nabi Musa. Dia ingin mempermalukan Nabi Musa. Padahal aslinya dia santrinya Nabi Musa. Lu kurang ajar banget, gara-gara kesugih. Sugih sing tanpa batas. Mangkone muga-muga kabeh kula panjenengan iki sugih tapi ora sampai lali. Sugih lek lali bahaya. Akhirnya jadi Qarun, Fir'aun, orang yang terlalu kaya sehingga lupa. Qarun ini kaya luar biasa. Kalau sekarang mungkin ya ribuan triliun, tidak terhitung. Sama zaman Nabi dulu juga ada riwayat namanya sahabat Sa'labah, juga begitu, miskin, baju aja nggak punya, baju sholat gantian sama istri. Tapi ketika didoakan kaya, akhirnya sombong, nggak mau bayar zakat. Akhirnya juga ya begitulah, akibatnya pasti jelek. Siapapun yang sombong, yang gemede, yang semena-mena, akibatnya akan disiksa oleh Gusti Allah. Yang contoh yang paling klasik ya Qarun itu. Qarun ini sampai berusaha memfitnah Nabi Musa. Dia mencari wanita hamil di luar nikah, disuruh ngaku dihamili Nabi Musa. Wah, kurang ajar. Jadi namanya rekayasa ini bukan hanya zaman sekarang. Sejak zaman dahulu berita hoax, berita bohong ini sudah ada. Qarun itu sudah merekayasa bagaimana Nabi Musa supaya dipermalukan, dicarikan gosip ada orang hamil. Ketika suatu saat Nabi Musa ngaji, Qarun pura-pura tanya, Nabi Musa, bagaimana hukumnya orang berzina? Dihukum, hukum cambuk, hukum ini. Betul. Kalau sampai istrinya hamil, wah itu berarti dosa gini begini, hukumannya sekian. Kemudian dia manggil gadis yang hamil tadi. Sebentar, ini siapa Nabi Musa? Nabi Musa gak kenal. Siapa itu? Loh, ini hamil katanya sama sampean. Nabi Musa marah. Siapa itu? Anak itu ditanyai, siapa kamu? Grogi dia, padahal sudah disiapkan skenario mau bohong. Tapi dibentak oleh Nabi Musa, gelagapan. Orang bohong ini pasti ketahuan, padahal sudah di skenario. Nanti kamu kalau ditanya hamil sama siapa, jawab ya Musa, ya bayarannya sekian. Tapi ketika di depan Nabi Musa dibentak, siapa yang hamil kamu? Nggak bisa, grogi. Nggak bisa, orang bohong itu pasti ketahuan. Grogi, ketakutan, akhirnya ngaku, saya dihamili si Anu, tukang ngarit. Jadi bohong itu ketahuan. Nabi Musa marah karena dia telah merekayasa fitnah. Oleh Nabi Musa didoakan, terus ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, gara-gara sombong. Orang kalau sudah sombong itu ya rekayasa, berusaha menjatuhkan orang lain. Wan Salamah bin Aqwa, dan diriwayatkan saking Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Qala dawu sapa Salamah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ora leren-leren sapa rajul wong lanang iku yadhabu lumaku gumedhe sapa rajul
binafsihi kelawan awak dhewe ne rajul hatta yuktaba sehingga ditulis sapa rajul fil jabbarina ing dalem golongane wong kang gumedhi. Orang-orang yang sombong itu akan dikelompokkan di dalam golongan jabbarin, para diktator. Fayusibu mongko ngenani hu ing rajul apa ma perkara asoba kang ngenani apa ma hum ing jabbarin. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan terkena apa yang Allah jatuhkan kepada mereka orang-orang yang sombong. Ya seperti Fir'aun, seperti Namrud, ya seperti Korun, diktator-diktator yang sombong, tidak ada yang bertahan. Semua kesombongannya akan dihancurkan oleh Gusti Allah. Jadi siapapun orang yang berusaha menjadi dirinya sombong, gemedi, pemimpin yang menindas, yang zalim, dia tidak akan bisa lari dari Gusti Allah. Allah pasti turunkan. Tidak ada yang bisa lari dari keadilan Allah. Dia bisa lari dari keadilan manusia, tapi tidak akan lari dari keadilan Gusti Allah. Makanya Nabi mengingatkan, jangan sombong. Kalau kamu sombong, lihat cerita orang sombong. Fir'aun, kurang hebat bagaimana Fir'aun? Sombong. Kalau kamu pergi ke Mesir, lihat sisa kehebatan Fir'aun. Luar biasa. Piramid, lihat piramid itu tinggi berapa ratus meter, besar sekali. Zaman tidak ada traktor, zaman tidak ada bulldozer. Bagaimana membangun piramid sebesar itu? Jadi piramid itu ditata dari batu, gede, lebih gede dari meja ini, besar-besar, tumpuk jadi piramid. Berapa ribu batang batu. Padahal satu batunya ini mungkin diangkat 10 orang tidak kuat. Numpuk ya apa sak ngono dhuwure gimana? Traktor tidak ada. Kalau hari ini mungkin bisa pakai kren, pakai traktor. Zaman tidak ada traktor. Fir'aun bisa membangun itu yang namanya piramida. Luar biasa. Masih ada sisa-sisa peninggalan kerajaannya. Tiangnya begini nih, tiang-tiangnya gedungnya Fir'aun itu setinggi pohon kelapa, besar, masih berdiri. Hari ini masih ada beberapa tiang-tiang bekas peninggalannya. Artinya mereka itu betul-betul arsitek yang hebat. Bayangkan pada zaman itu belum ada semen, belum ada traktor, bisa membangun gedung-gedung hebat. Yang sekarang masih berdiri cagaknya, cagak tiangnya masih ada, waduh gede. Dan itu dari batu. Bagaimana cara memoles batu jadi tiang? Itu teknologi yang sangat hebat ribuan tahun yang lalu. Tetapi dia tidak bisa lari dari kekuatan Gusti Allah. Itu yang namanya Namrud dan macam-macam. Semua diktator, semua orang-orang yang sombong pasti akan berakhir tragis, akan dihancurkan oleh Gusti Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Kalau yadhabu min nafsi ay yarfa'u tegese kemoluhur sombong. Wa yatakabbaru lan tegese gumedhe sapa rajul. Jadi soal sombong ini harus jadi perhatian. Sombong ini tapi tidak hanya dalam perilaku ya. Sombong tidak harus kuwaga terus melakukan nabrak-nabrak, mboten-mboten.
Melawan kebenaran itu sombong. Gak gelem diatur iki lho, sombong. Wae sekolah bolos, iku ya sombong. Walaupun modelnya kerempeng, kayak ada Pasuruan nih, nanti Alip dan dia Alip nih. Mana? Kenapa? Hah? Ditelepon. Jadi sombong ini tidak harus gagah. Krempeng ya sombong kalau dia melawan kebenaran. Melawan aturan itu sombong. Menentang sesuatu yang benar itu juga sombong. Jadi definisi sombong itu bukan hanya body, gagah, nabrak, bukan. Sombong itu batorul hak, melawan kebenaran, itu sombong ya. Kalau kamu gak mau dikandani, dendeng, ngerti dendeng? Mesti kandani, bengi aja ngluyur, dendeng. Itu berarti sombong. Gak kena dikandani gitu. Dablek, itu sombong. Jangan bolos. Jangan nyolong, berarti sombong. Babu husnil khuluq utai kibab mertelaken baguse akhlak. Antuk cilir, iku sapa ngantuk? Milan lani, arek ngantuk ku gawe. Qala dawu sapa Allah taala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka lan seduni sira iku la'ala khuluqin yakti ing atase akhlak azimin kang agung. Gusti Allah itu ngelem Kanjeng Nabi, kamu adalah pada akhlak yang mulia. Jadi dilem itu bukan apanya, pujian tertinggi itu karena akhlaknya. Wa qala ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Wal kadhimina lan pira-pira wong kang ngempet al ghaidha ing bendu, menahan emosi. Ya, menahan emosi ini penting rek. Ojo ngamuan. Wal afina lan pira-pira wong kang ngapura anin nasi saking menungso. Ya, di antara dari ini ayat surat Ali Imran 134, hendaknya kamu bisa memaafkan orang dan menahan marah. Ojo ngamuan. Ya, penting ini. Dunia ini banyak konflik gara-gara wongi gampang ngamuan. Sensi ya. Jangan jadi orang sensi. Is sing enteng urusan dengan manusia ini jangan semua diambil hati. Ojo kabeh omongi wong kok rungokno. Ini kuncinya. Kita ini menjadi sensitif kalau kita ini terlalu merhatikan omongan orang. Omongi wong dipikir, dia ngomong apa ya? Maksudnya apa? Gak usah. Jangan semua omongan orang ditafsiri. Itu yang sering membuat jadi salah faham. Ono wong gak nyopo terus dipikir, apa yo kok melengos. Ya mungkin dhek melengos mang gak ketok loro untu to kebelet ngentut iso. Jangan kita ini selalu berpikir negatif pada orang lain. Penting supaya hidup ini tidak benturan. Kalau kita ini gak bisa adaptasi, gak bisa menerima benturan-benturan, ya istilahnya kesalahpahaman, yuk babak belur. Makanya mobil itu dipasangi apa? Bumper, supaya ada penahan. Bumper depan, bumper belakang. Hidup juga begitu, harus ada bumper ya. Ojo kuape ditabrak. Kita ini mesti harus berusaha menghindari pertengkaran. Itu yang disebut wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Emosi pastilah, namanya manusia kok. Kalau nggak punya emosi ya sapi aja masih emosi.
Manusia ya pasti punya emosi, tapi ditahan, timpet ya. Jangan diumbar. Wa an Anas lan den riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu an qala dawu sapa sahabat Anas dawe kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi luweh baguse menungso apane khuluqon akhlaki. Nabi itu manusia terbaik ya. Tidak ada orang lebih indah dari kanjeng Nabi ya. Makanya ini bulan Maulid ya. Kita ini sudah masuk bulan Maulid, bulan lahirnya kanjeng Nabi. Kita harus mengadakan Maulid itu. Karena apa? Dengan Maulid kita belajar sejarah kanjeng Nabi. Biasanya kalau nggak Maulid ini nggak ada ceramah tentang sejarah Nabi. Ya sebetulnya kapanpun boleh Maulid itu. Kita ngadakan Maulid setiap hari boleh. Apa sih Maulid itu? Maulid itu mengenang kelahiran Nabi. Dengan cara apa? Dengan mempelajari sejarah hidup kanjeng Nabi, supaya kita lebih cinta. Tak kenal maka tak sayang. Mengapa sahabat Nabi dulu itu sampai darah nyawa dikorbankan? Sebab dia mencintai Nabi. Orang itu kalau cinta apapun diberikan, nyawa pun ditaruhkan. Itulah yang terjadi. Mengapa dulu sahabat-sahabat dalam keadaan yang payah, berat, miskin, menderita, tetap bersama Nabi. Nabi bukan konglomerat, Nabi bukan anak raja, Nabi bukan jenderal, Nabi hanya seorang yatim. Tapi Nabi memukau, Nabi mempesona, sehingga semua orang mencintai kanjeng Nabi. Itu loh yang membuat Nabi dicintai, bukan duitnya ya. Apa kuncinya? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi ya Quran itu. Kanjeng Nabi itu Quran berjalan. Ya Quran itulah kanjeng Nabi. Artinya apa yang diucapkan itulah apa yang dilakukan. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, bukan mauidhah hasanah. Sekarang ini banyak mauidhah hasanah, pidato yang bagus, tutur bagus banyak, orang pidato bagus banyak, tapi belum tentu kelakuannya juga bagus. Ono uang mulangi sabar tapi ngamuan. Ono uang mulangi loman tapi medit. Manusia ini banyak yang gak konsekuen. Kalau kanjeng Nabi 100%. Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah. Makanya beliau itu menarik. Akhlaknya apa? Quran ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kana khuluquhul Quran. Nabi itu manusia terbaik. Ahsanan nas khalqan, bodinya juga terbaik. Tidak ada orang lebih ganteng seperti kanjeng Nabi, tidak ada. Nabi itu ganteng tenan. Ganteng-gantengnya nggak terbandingkan. Nggak pakai glowing, ganteng tenan. Gak koyo gantengnya arek saiki kan. Ganteng polesan. Saiki arek lanang gawe wedak, gawe masker, medoki kabeh. Opo ada lanang-lanang tak delok gawe masker. Oh iya. Ojo keminyik. Kanjeng Nabi itu ganteng tenanan. Ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Akhlaknya terbaik. Bagaimana akhlaknya? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran. Ya sudah, Quran itulah Nabi. Jadi Nabi itu persis plek Quran.
Quran mengajarkan sopan, Nabi orang paling sopan. Quran mengajarkan dermawan, Nabi paling dermawan. Quran mengajarkan memaafkan, Nabi paling memaafkan. Sudah, tidak ada yang lebih dari kanjeng Nabi. Makanya kita harus bersyukur. Kita bersyukur atas kelahiran kanjeng Nabi. Kita bahagia telah diutus Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang tanya dalile maulid apa? Wong goblok. Koyok-koyok takon, dalile seneng Nabi apa? Gendeng kon gak seneng Nabi. Wong kamu punya anak aja kamu rayakan ulang tahun. Kucingnya untuk merayakan ulang tahun. Ulang tahun kucing, ulang tahun anak. Kamu aja perhatian ulang tahunnya pacarmu. Ulang tahun Nabi, emang siapa ini? Orang terbaik di dunia. Yang karena jasa Rasulullah SAW kita hidup dalam iman. Kita menjadi mukmin karena adanya kanjeng Nabi. Kalau ada orang tanya dalilnya, apa dalilnya? Waduh, masa cinta masih butuh dalil? Matahari terang masih butuh dalil. Isi wong rada picek. Kok orang masih tanya dalil maulid itu? Seakan-akan dia nggak rela dengan lahirnya kanjeng Nabi. Kita harus bersyukur. Nanti kita adakan maulid malam 12 Rabiul Awal. Kita bikin selamatan, zikir, apa itu, baca sholawat, sodakoh, ya, ngedum-ngedum apa gono, jajan-jajan dan seterusnya. Niat hormat kanjeng Nabi rek. Ibu saya sejak kecil ngajari begitu. Kalau maulid dulu ke masjid sudah disiapkan, nggawa apa jenenge? Asahan. Itu loh. Kalau zaman dulu bawa cowek, ngerti cowek? Cowek, stisi, nasi, bawa ke masjid. Dulu begitu. Kalau nggak begitu keranjang isi buah. Niat nyelameti kanjeng Nabi. Selalu begitu. Dan itu berkah ya. Berkah cinta pada kanjeng Nabi. Ngadakno maulid itu berkah ya. Jok medit-medit. Uang yang kita bikin perayaan maulid itu berkah. Karena itu bukti kita cinta kanjeng Nabi. Muga-muga besok kumpul karo kanjeng Nabi. Wallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.